Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview sedikit untuk beberapa pemain yang dipanggil ke Timnas U22 untuk berlaga di SEA Games 2023, di mana di sini Kamboja yang sebagai tuan rumah ya penyelenggara SEA Games 2023. Dan di laga perdana nanti Indonesia akan bertemu dengan Filipina yang akan bermain pada hari Sabtu tanggal 29 April, kick-off-nya jam 4 sore ya, sesuai dari data saya. Jadi kalau dilihat dari histori terakhir, Indonesia ini menang 5-0 ya atas Filipina. Jadi harusnya sih Indonesia lawan Filipina nggak terlalu banyak masalah ya. Setelah itu lawan Myanmar, Timor Leste, dan juga Kamboja sebagai tim tuan rumah. Jadi kalau dilihat dari grup timnas Indonesia sebenarnya tidak terlalu banyak masalah ya. Mungkin ya Myanmar yang sudah cukup bagus ya untuk negara saat ini di Asia Tenggara, dan juga Kamboja sebagai tuan rumah. Ini saya kira ya paling yang akan menjadi musuh serius lah dalam timnas Indonesia merebutkan medali emas. Lalu kita akan lihat sedikit bagaimana komponen pemain-pemain yang dibawa oleh Coach Indra Safri untuk berlaga di SEA Games 2023. Kita langsung lihat dari komposisi kiper ya. Di sini ada nama Adi Satrio dan Hernando Ari. Jadi cukup menarik, di sini Coach Indra Safri hanya memanggil 2 kiper saja ya, karena biasanya kan ada 3, tapi ini justru hanya ada 2. Jadi ada Adi Satrio dari PSIS Semarang, lalu Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Jadi penampilan 2 kiper ini memang sudah cukup tinggi ya jam terbangnya, karena Adi Satrio di PSIS, Hernando Ari di Persebaya, ini selalu menjadi starter. Lalu untuk lini belakang atau back, di sini ada Dewangga yang kembali lagi dipanggil dari PSIS Semarang ya untuk memperkuat timnas U22. Lalu ada Ferrari yang selalu menjadi langganan lini belakang timnas kita ya, di bawah Sintayong juga sama. Lalu ada Rio Fahmi, ini juga sama, jam terbangnya sudah mulai bagus. Lalu kemarin menjadi pemain muda terbaik ya, artinya ini sudah ada kekuatan yang cukup baik untuk lini sebelah kanan ya, back kanan nih Rio Fahmi. Lalu ada Fajar Fatur Rahman, ini pemain dari Borneo yang juga penampilan cukup bagus di musim kemarin. Ini sangat luar biasa ya untuk Fajar Fatur Rahman bisa dipanggil ke timnas U22. Lalu ada Bagas Kava, ini juga pemain dari Barito Putra yang penampilannya juga cukup konsisten, walaupun memang nggak bisa mengangkat Barito Putra ke segmen papan tengah atau atas gitu ya. Tapi kalau dilihat dari jam terbangnya, Bagas Kava ini selalu menjadi starting line up di Barito Putra. Lalu di sektor kiri mungkin ada Pratama Arhan yang menjadi opsi utama ya sebagai starting line up dari Coach Indra Safri, karena Pratama Arhan ini kan juga pengalaman di timnas sudah cukup bagus ya. Jadi untuk memperkuat di sektor belakang atau terutama di wingback kiri, ini Pratama Arhan bisa menjadi opsi utama. Lalu ada Rizky Ridho yang kembali lagi dipanggil ke timnas. Ini juga sudah langganan di bawah dari Sintayong. Jadi pengalamannya bersama timnas juga cukup bagus ya, Rizky Ridho, pemain baru dari Persija Jakarta. Lalu ada Komang Teguh dan M. Haikal. Ini jujur 2 pemain ini saya belum terlalu mengerti ya cara permainannya bagaimana. Karena M. Haikal kalau nggak salah ini baru saja diresmikan sebagai pemain barunya PSIS Semarang. Jadi di sini PSIS Semarang menurunkan 3 pemainnya ya. Ada Adi Satrio, Dewangga, dan juga M. Haikal. Tapi memang di sini tidak ada nama Kakang Rudianto ya. Sebenarnya memang penampilan Kakang bersama Persib juga cukup bagus. Tapi mungkin Coach Indra Safri sudah memiliki gambaran tersendiri pemain-pemain mana yang akan masuk di skema permainannya Coach Indra Safri ya. Karena kita juga nggak bisa menyimpulkan bahwa Sintayong lebih menyukai Kakang, tapi kok Indra Safri nggak memanggil Kakang. Ini kan beda pelatih ya, tentunya juga beda skema dan juga pemikiran ya, gambaran dari skema permainannya Coach Indra Safri. Jadi kembali lagi kita ya percaya aja kepada pemain-pemain lini belakang yang dibawa oleh Coach Indra Safri. Lalu di sektor lini tengah di sini ada Marcelino Ferdinand. Ini tentunya kabar yang sangat bagus karena Marcelino ini kan bermain di Liga Belgia, jam terbangnya sudah bagus ya, berlangganan menjadi pemain timnas juga. Artinya ini ada kabar yang cukup bagus, Marcelino bisa memperkuat timnas U22. Lalu ada Witan Sulaiman, ini juga langganan timnas yang sekarang bermain dengan Persija Jakarta. Kalau dilihat di Persija memang penampilan Witan masih sedikit inkonsisten atau belum terlalu bisa ngeklop gitu ya dengan permainan dari Thomas Doll. Tapi kalau di timnas, Witan ini selalu on fire ya. Kemarin juga berhasil menciptakan gol bersama timnas. Jadi Witan ya sudah cukup bagus bersama timnas.
Lalu ada Irfan Jawari, ini musim kemarin juga bersama Persis Solo, mantan pemain dari Persija Jakarta juga. Ini Irfan Jawari bisa menjadi sektor kiri atau bisa menjadi penyerang, karena kalau boleh dibilang ini Irfan Jawari skill individunya cukup bagus. Ya, jadi ini juga boleh dibilang menjadi kejutan ya, Timnas Indonesia U22 memanggil Irfan Jawari. Lalu ada Beckham Putra yang penampilannya bersama Persib Bandung ya sering selalu menjadi starting, bersama timnas juga ya boleh dibilang juga sering ya dipanggil menjadi anggota timnas. Jadi kita akan lihat juga Beckham Putra ya, semoga penampilannya bisa bagus, bisa konsisten, karena bersama Persib Bandung kan saya melihat Beckham Putra ini masih sering inkonsisten. Tapi semoga bersama timnas bisa langsung ngeklop dengan pemain-pemain lainnya nih Beckham Putra. Dan posisi Beckham Putra juga bisa menjadi playmaker ya, gelandang serang di bawah dari striker, ataupun bisa menjadi sayap kiri, tergantung dari Coach Indra Safri nanti menempatkan Beckham Putra di posisi mana. Lalu ada Ananda Rehan, ini jelas pemain yang masuk di nominasi pemain muda terbaik kemarin ya. Artinya ini menjadi gelandang bertahan untuk Timnas U22 nanti. Tentunya ini Ananda Rehan memiliki penampilan yang cukup bagus ya, konsisten bermain dengan PSM Makassar, selalu menjadi starting, lalu juga berhasil membawa PSM Makassar menjadi juara BRI Liga 1. Artinya ya Ananda Rehan menurut saya ini opsi gelandang bertahan yang menurut saya bisa menjadi starting line up terus ya untuk bermain di SEA Games 2023. Lalu ada M. Taufan, ini jujur saya belum mengerti bagaimana permainan dari M. Taufan ya, karena di sini kan juga sebenarnya ada nama Doni Tripamungkas dan Robby Darwish ya, sebenarnya yang boleh dibilang dua pemain ini penampilannya cukup bagus bersama Persib Bandung dan bersama Persija Jakarta. Tapi kembali lagi ya, keputusan Coach Indra Safri mungkin ada gambaran lain kenapa lebih memilih memainkan M. Taufan, Irfan Jawari, atau mungkin James Kelly Stoyer ya, daripada memanggil Doni Tripamungkas dan juga Robby Darwish ya. Ini kembali lagi ke penilaiannya Indra Safri. Jadi untuk M. Taufan saya belum mengerti banget bagaimana cara permainannya. Lalu ada James Kelly Stoyer ya, ini pemain dari Persik Kediri, berposisi sebagai sayap kiri, sayap kanan juga bisa, tapi kalau dilihat lebih bagus natural posisinya di sayap kiri. Jadi ini juga memiliki kecepatan, skill individunya bagus, sering melakukan overlapnya juga baik. Tinggal kita lihat besok bersama timnas ya, karena setahu saya ini James Kelly Stoyer mungkin baru dipanggil timnas pertama kali ya. Tolong diralat ya kalau saya salah, karena saya baru melihat Stoyer ini dipanggil ke timnas U22. Jadi tinggal berjuang aja untuk James Kelly Stoyer ya, karena bersama Persik Kediri ya, walaupun jarang dimainkan sebagai pemain inti, tapi performnya menurut saya cukup bagus. Jadi inilah pemain tengah dari Timnas Indonesia U22 yang dibawa ke SEA Games. Lalu di sektor depan hanya ada Sananta dan Titan Agung. Jadi kalau dilihat ya, Sananta jelas ya, di musim kemarin membawa PSM Makassar menjadi juara, lalu juga jam terbangnya sudah mulai bagus bersama PSM, sudah memberikan gelar juara juga kepada PSM Makassar. Jadi kalau dilihat dari pengalaman dan skill individu dari Sananta ini cukup bagus. Lalu Titan Agung juga menurut saya cukup bagus ya, bisa menjadi opsi lah kalau Sananta lagi kurang baik ya, Titan Agung yang menggantikan atau sebaliknya gitu. Lalu sebenarnya juga masih ada seperti Irfan Jawari yang tadi saya bilang ya, ini juga posisinya sebenarnya bisa menjadi pemain depan. Tinggal tergantung nanti Indra Safri akan memakai formasi apa tuh ya, formasi apa yang akan diturunkan Indra Safri untuk Timnas U22 di SEA Games 2023. Jadi kalau melihat dari seluruh komposisi pemain dari sektor belakang, tengah, depan ya, saya kira ini udah cukup bagus ya pemanggilan pemain-pemain dari Coach Indra Safri. Tinggal kembali kita akan lihat bagaimana skema permainan dari Timnas U22 kita, Indra Safri bagaimana menerapkan skema permainan untuk Timnas, karena kalau dilihat kan Indra Safri juga jam terbangnya sudah tinggi ya menjadi pelatih Timnas, apalagi selalu menjadi asistennya dari Sintayong ya kalau nggak salah. Indra Safri juga sering banyak melakukan pembenahan juga di Timnas senior kita ya. Jadi ini aja yang mungkin kita akan lihat, dan lawan Filipina besok saya kira nggak terlalu bermasalah ya menurut saya untuk pertandingan lawan Filipina, karena ya terakhir aja Indonesia menang 5-0 gitu lawan Filipina, tapi nggak boleh meremehkan juga. Dan harapan saya ya Indonesia bisa meraih 3 poin ya. Nanti kita ketemu di video review aja untuk Timnas Indonesia U22 lawan Timnas Filipina U22 hari Sabtu ya. Jangan lupa jam 4 sore mainnya. Nanti kita ketemu di video review antara Timnas Indonesia dengan Timnas Filipina. Jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.